Untuk kali ini kita kedatangan narasumber Mas Helman Tovani sebagai Commercial Development Harian Kompas. Mas, aku mau tanya dong latar belakang Mas Helman tuh apa gitu. Jadi biar mungkin teman-teman di sini juga tahu ya gitu. Silakan Mas. Ya, thank you. Selamat sore sebelumnya untuk semuanya. Senang berada di sini. Terima kasih Distrik Seni dan juga Kognisi atas kesempatannya. Jadi pertama latar belakang dulu ya Mbak ya. Tadi sempat di-mention ya, kalau saya sehari-hari masih ngantor di Harian Kompas sebagai Commercial Development Manager. Jadi kita tugasnya memang untuk mencari ide atau insight apa yang bisa dikerjakan sebagai potensi revenue atau komersial baru dari Harian Kompas. Karena kita kan berangkatnya dari bisnis media ya, yang revenue tradisionalnya ya dari jualan koran atau subscription digital dan juga iklan gitu. Jadi cuman udah berubah zamannya, jadi kita perlu inovasi, perlu insight-insight baru, apa yang kira-kira bisa dilakukan dengan segala aset dan potensi. Nah, divisinya baru dan salah satu project perdananya gitu boleh dibilang ya, kemarin adalah melaunching NFT Kompas pada 28 Juni. Jadi itu adalah bagian dari eksplorasi Harian Kompas juga, kira-kira apa yang bisa digali dari kekayaan potensi dan juga legacy dari Harian Kompas yang sudah established selama 57 tahun. Jadi itu kalau dari sisi profesionalnya. Kalau dari sisi personalnya, saya sendiri sebetulnya juga masih belajar mengenai dunia Web3, blockchain, NFT, kripto dan sebagainya. Ya itu masih hal yang baru karena kebetulan juga bukan lahir di dunia di era yang digital ya. Jadi milenial akhir lah gampangnya. Jadi masih mengalami masa-masa analog dan sebagainya. Saya di Harian Kompas sudah dari tahun 2005 Mbak. Jadi mengawali dari desainer grafis, di art direction, copywriter, production, marketing, dan sekarang di commercial development. Banyak ya Mas? Lumayan. Ini siapa tahu kalau ada LinkedIn atau apa. Boleh. Oke Mas, itu kan tadi udah latar belakang secara spesifikasi ya. Nah, sekarang aku tuh pingin lebih deep nih Mas nanya. Jadi yang menjadi inspirasi media massa ya untuk akhirnya tuh membuat NFT tuh gimana tuh Mas? Inspirasi besar kita sebenarnya kita mengkaji juga ya. Jadi kalau di Kompas itu ada forum gitu setiap minggu dan sebagainya membahas media-media besar lain tuh ngapain sih gitu. Nah akhir tahun lalu dan awal tahun ini kan banyak inisiatif-inisiatif berbasis NFT ya dari media besar, dari New York Times, kemudian dari majalah Time, dari CNN sama South China Morning Post. Itu yang kita amati betul-betul. Nah, dua yang terakhir ini yang sebetulnya jadi inspirasi bagi kami. Jadi Kompas sendiri juga disclaim kita bukan media yang pertama dan juga ide ini bukan satu ide yang out of nowhere gitu ya. Ada presidennya dan ada inspirasinya, terutama dari South China Morning Post itu dulunya koran, sekarang jadi media digital juga berbasis di Hong Kong, sama satu lagi CNN internasional. Jadi mereka bikin project NFT juga namanya CNN Vault. Itu dua itu yang jadi idenya Mbak. Oke. Berarti sebenarnya media massa tuh sekarang udah bener-bener in juga ya, sudah mulai bergeser juga banyak menggunakan si aplikasi NFT ini ya untuk publikasi dan lain sebagainya ya Mas ya. Bentuknya beda-beda ya, macam-macam gitu. Ada yang menggunakan NFT ini untuk PR value gitu ya. Contoh kayak mungkin majalah Time, kemudian Forbes, Fortune gitu, mereka merilis NFT-nya itu untuk PR value. Jadi bentuknya art, kemudian dibid, laku mahal, dan itu jadi PR buat medianya bahwa mereka bisa menjual NFT harga segini gitu. Yang paling mirip dengan yang diambil Kompas mungkin kalau secara essence itu dari South China Morning Post karena dia berbasis arsip juga, arsip dari medianya yang sudah terbit. Kebetulan di rilisan pertama mereka itu mereka mengangkat arsip
koran random di tahun 1997. Ya. Jadi itu momen ketika Hong Kong beralih ya dari Inggris ke China gitu. Ya. Kemudian ya, tadi saya sempat mention juga kalau dari CNN itu CNN juga berbasis arsip, tapi pendekatan keduanya ini cukup berbeda gitu dan kita boleh dibilang ngambil di tengah-tengahnya lah. Jadi kita menyerap yang paling possible dari dua itu seperti apa. Oke, jadi sebenarnya si NFT ini juga bisa menjadi media juga ya Mas ya, baik itu arsip ya, bukan cuman sharing tentang art, musik gitu. Dan ini sesuatu hal yang saya juga baru tahu gitu, ternyata media massa juga sudah join terhadap si NFT ini ya. Nah Mas, sebenarnya untuk bagaimana sih NFT dapat membantu para jurnalis, kreator sama publisher gitu? Kalau media ke NFT ya yang bisa dimanfaatkan yang pertama dari teknologinya ya Mbak, dari blockchain ya. Karena pencatatan di blockchain ini kan transparan, immutable, nggak bisa diubah-ubah dan sebagainya. Nah sebetulnya itu environment yang paling pas gitu buat iklim pers gitu ya. Karena pers kan sebaiknya independen, transparan, juga nggak disensor gitu ya. Jadi nafas itu kita ambil dari tadi South China Morning Post ya. Mungkin latarnya mereka karena pemerintahan China kan bisa sewaktu-waktu misalnya kita menerbitkan berita ini terus minta diganti dong gitu, terus diubah jadi seperti ini dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan teknologi blockchain itu untuk mengabadikan arsip-arsip itu supaya nggak bisa diubah, nggak bisa dibakar, nggak bisa dimusnahkan. Dibanding ketika arsip-arsip itu hanya disimpan di gudang medianya itu sendiri. Jadi dari sisi pers atau jurnalisme, blockchain ini sebetulnya ekosistem yang cukup ideal karena skemanya boleh dibilang common ya Jadi banyak pencatatnya kan ya, nggak cuma dari desentralisasi gitu, nggak cuma satu aja. Itu dari satu sisi teknologinya sangat bagus untuk jurnalisme, kemudian di sisi lain juga sebetulnya yang dihadapi sama media dan juga jurnalis ketika mereka membuat karya kan itu ada cost-nya ya, ada effort-nya juga dan sebagainya. Sementara ya era sekarang kan kayak berita itu take it for granted aja, maksudnya kita baca di Twitter dan sebagainya gratis. Informasi itu seolah gratis tapi ada kreatornya, ada yang ke medan perang ke Ukraina, ada yang investigasi ke Polri kemana yang ada resikonya, ada biayanya. Nah, valuasi itu yang menjadi menarik ketika teknologi NFT ini hadir gitu. Karena pada dasarnya kan teknologi NFT ini salah satu bentuk untuk apresiasi atau valuasi terhadap sesuatu ya. Mungkin yang paling kerasa seni paling gampang. Jadi kalau dulu orang bikin karya di dunia digital, dia bikin karya publish, ya udah orang bisa download dan sebagainya, merasa memiliki. Tapi sekarang dengan adanya NFT ini ada batasnya. Jadi ada bukti kepemilikannya dan sebagainya. Yang ujungnya ya bagaimana kita memberi valuasi atau apresiasi terhadap sebuah karya. Nah itu jurnalisme juga diuntungkan dengan itu sebenarnya kalau masuk ke situ. Artinya orang bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan apresiasi atau valuasi terhadap karya jurnalisme. Artinya kita akan kembali ke zaman dulu lagi. Mungkin sekarang kan kita banyak yang mengeluh ya. Maksudnya gampang banget bikin media, tinggal bikin berita hoax atau menyadur dari internet, googling dan sebagainya. Nah antara yang bikin dan yang menyadur kan hampir nggak ada bedanya gitu. Tapi dengan seperti ini teknologi, ada valuasi, ada kreasi, nanti pasti akan jadi semacam saringan lagi mana media yang memang benar-benar mengkreasikan produk jurnalismenya, mana yang sekadar ya menerbitkan saja. Begitu sih, jadi peluangnya sih menurut saya sangat bagus buat pers dan jurnalisme. Dan sebenarnya ini jadi mapping ya Mas ya, maksudnya mapping dalam arti dari arsip, jadi tahun berapa sekian-sekian itu benar-benar archive banget ya jadinya ya. Dan sebenarnya itu membangkitkan lagi si media massa tersebut gitu, dari yang masa lampau tapi diolah menjadi kekinian sampai dengan saat ini menggunakan si NFT tersebut gitu ya Mas ya.
Ya, kalau kita ngelihatnya NFT ini kan produk digital ya, produk masa depan, produk digital. Tapi justru uniknya kalau kita melihatnya ini produk digital yang membawa nuansa analog lagi gitu. Betul sekali. Ya, kayak lukisan dulu ya udah tinggal klik kanan save as gitu. Tapi sekarang ya kayak dulu lagi. Mau punya lukisan ya lu belilah, kas bayar berapa dan sebagainya dengan adanya NFT. Kemudian dia dapat barangnya meskipun digital dan sebagainya. Nah itu yang buat kami ini menarik ketika kita tautkan lagi produk teknologi dan digital di masa depan ini dengan apa yang sudah kita hasilkan di masa lalu. Kalau dalam hal ini kalau di media koran antara lain, kan koran itu juga benda fisik dan sebagainya. Sekarang enggak. Betul. Nah ini yang kita coba dalam tanda kutip eksperimenkan juga melalui NFT ini. Kita coba deh kita ngangkat koran, respon orang-orang gimana sih kalau koran itu kita NFT-kan gitu. Wah luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk Mas Helman dan juga dari Harian Kompas. Ini sih terus terang kalau aku sesuatu hal yang baru ya, karena kalau saya memang berhubungannya sama kesenian musik gitu. Tapi ternyata sekarang media massa pun juga ikut ya bereksperimen di dalam NFT tersebut. Oke, Mas. Next pertanyaan selanjutnya nih Mas, jangan kapok ya Mas, ini pertanyaannya cukup banyak. Challenge-nya untuk Mas Hilmans nih ya, yang memang bekerja di media massa. Untuk NFT project ini tuh gimana sih Mas gitu? Kan tadi diceritain ya masa lampau dari koran akhirnya diubah menjadi arsip gitu kan, lalu di NFT-kan. Nah itu kan cukup cukup signifikan juga, media-media yang harus kita terbitkan itu mesti harus di QC juga gitu. Jangan sampai media tersebut ternyata hoax dan lain-lain gitu. Nah challenge-nya gimana tuh Mas? Challenge yang paling besar itu kita, karena dunia NFT ini di Indonesia juga termasuk baru lah ya, maksudnya dalam hitungan setahun gitu, masih berkembang terus dan sebagainya. Jadi sebetulnya dari kami juga agak sulit memetakan siapa sih pemain NFT di Indonesia, siapa yang mau kita sasar sebagai nanti kalau kita mau memperkenalkan koran dalam bentuk NFT ini, kira-kira orang-orangnya siapa yang mau mengapresiasi gitu. Nah itu jadi misteri dan challenge juga buat kita karena kita nggak tahu sama sekali siapa yang akan merespon, apakah anak-anak muda yang notabene kalau di NFT paling banyak mungkin kreator-kreator juga ya, seniman-seniman muda yang bikin karya PFP dan sebagainya, atau media entusias atau penggemarnya Kompas sendiri, yang itu tantangan juga tersendiri karena demografi pembaca Kompas kan rata-rata mature ya, jadi mereka nggak kenal dengan NFT, blockchain, teknologi, jadi agak sulit menjelaskannya. Nah itu sebetulnya juga salah satu proof of concept yang kita taruh gitu ya, makanya kita agak oke lah nggak apa-apa kita bukan gambling ya, tapi mungkin lebih bisa dibilang nekat lah, yakin gitu bahwa ini pasti nanti akan ada pasarnya dan sebagainya, meskipun kita belum tahu di awal, tapi ya memang akhirnya ketika proyek berjalan pasarnya mulai terlihat, oh ternyata orang-orang seperti ini dan sebagainya. Nah itu sih yang challenge yang paling menarik sih Mbak. Terus mungkin yang lain juga karakteristik dari komunitas NFT ini juga unik ya atau spesifik gitu. Sekali lagi karena umurnya belum panjang gitu, jadi belum ada satu juklak dalam tanda kutip bagaimana cara menjual produk NFT, bagaimana cara memaintain komunitas NFT. Nah itu belum ada presidennya, belum ada contohnya. Itu yang bagi kami juga masih belajar sampai sekarang sih untuk mengetahui kira-kira seperti apa cara jualan yang pas, cara mendekati komunitas yang tepat, cara mengelolanya gitu. Jadi it's all about the audience. Menurut kami audience NFT di Indonesia ini masih dynamic, itu masih belum terbentuk, masih bergerak, masih sangat besar potensinya, dan itu jadi challenge sekaligus potensi sih menurut kami. Ini tuh udah berapa lama Mas akhirnya Kompas terjun di dalam NFT ini? Baru tahun ini Kompas, jadi kita drop perdana proyeknya itu pas dengan ulang tahun Kompas bulan Juni kemarin Mbak. Jadi itu proyek perdana, proyek uji coba dan sebagainya yang dirancang
mungkin nggak terlalu lama juga, karena sekali lagi dunia NFT juga mungkin belum terlalu lama ya di Indonesia. Jadi dari Maret itu kita bikin planning, Juni drop, ya udah, dan sekarang masih developing dari situ. Wow, jadi baru setahun ya Mas? Baru. Nah, yang menjadi inspirasi harian Kompas untuk membuat NFT dalam bentuk artikel itu apa Mas? Itu tadi, kita udah mention South China Morning Post itu merilis NFT berbentuk halaman koran juga sama, itu yang paling dekat dengan kita. Kemudian di sisi lain CNN Vault juga dia merilis beberapa video, video kalau nggak salah ya, karena CNN kan berbasisnya televisi ya, jadi arsip-arsip video, misalnya video tentang pemilu Amerika, perang Irak dan sebagainya gitu, mereka rilis dalam bentuk NFT. Jadi itu yang dua project NFT media paling notable yang memang kita boleh dibilang kita ambil lah. Jadi oke, kita ngambil idenya ini dan idenya ini coba kita kemas kalau di pasar Indonesia seperti apa. Total selama setahun NFT yang sudah dipublish oleh Kompas tuh ada berapa Mas? Kita baru 2 bulan ya sebenarnya. Jadi Oh 2 bulan. Sorry 2 bulan. Jadi kita so far di drop pertama itu kita merilis 57 arsip gitu. 57 arsip? Betul, jadi tiap perilisan dalam tanda kutip perilisan besar gitu ya, memang kita kurasi lagi dari arsip Kompas kan kalau berbentuk koran dari tahun 65 berarti ya bayangin aja ada berapa banyak ya, ada sehari satu kan koran, 1 kali 360 kali 57 gitu, jadi udah ada ribuan. Jadi kita memilih setiap tahun itu kita pilih satu peristiwa yang mewakili tahun itu kira-kira yang peristiwa paling happening atau yang jadi milestone apa sih gitu. Jadi kita merilisnya memang 57 NFT karena pas selama 57 tahun Kompas ada itu, ya ini peristiwa-peristiwa dari tiap tahun yang notable kita ambil gitu. Itu jadi so far baru 57 arsip itu. Oke, 57 arsip. Ngomong-ngomong mungkin para teman-teman di sini pengen tahu udah kejual atau belum Mas? Semuanya alhamdulillah udah sold out. Jadi wow, tepuk tangan. 2 bulan ya, jadi prepare setahun lala segala macam, hampir setahun totalnya, tapi sebenarnya baru dipublish 2 bulan, terus 57 NFT sudah sold out. Sudah. Luar biasa. Iya. Mas, mengapa sih 57 peristiwa menjadi bahan untuk membuat NFT? Kenapa emang kan itu sebenarnya arsip-arsip banyak tuh Mas, ada ratusan gitu. Kenapa 57 gitu? Ya. Tadi sebenarnya kita mengambil dari itu ya, ide dari South China Morning Post dan juga CNN, dan juga kalau kita melihat project-project NFT pada saat kita menggagas gitu sekitar bulan Maret kan rata-rata kalau merilis kan jumlahnya fantastis ya, ribuan gitu, misalnya 3.000, 4.000, 1.000 dan sebagainya. Nah kita memang selain tadi secara challenge, audiensnya kita juga belum tahu ini ke siapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga menonjolkan sisi kurasinya. Jadi ini bukan mass product, tapi memang benar-benar yang sudah dipilih. Yaitu makanya kita memilih 57 itu. Yang pertama karena relate sama ulang tahunnya Kompas yang ke-57. Terus yang kedua, secara tema juga karena yang kita bawa adalah tema pamerannya dalam tanda kutip adalah Indonesia dalam 57 peristiwa. Jadi itu melambangkan ketika harian Kompas ada dari tahun 1965, itu sudah merekam Indonesia selama itu, dan kira-kira kalau di summary dalam 57 peristiwa, itu apa saja di tiap tahun. Jadi makanya kita ngambil 57 itu. Menarik sekali 57 peristiwa ya yang sudah dikurasi. Nah ngomong-ngomong kalau aku boleh tahu, itu sistem kurasinya gimana Mas? Dari 57 peristiwa tersebut, apakah dilihat dari per tahunnya gitu ya dikurasi, dan siapa yang mengkurasi tersebut Mas? Kita dibantu dari Kompas, kebetulan di Kompas tim arsipnya sangat well documented ya, jadi sangat rapi menyimpannya. Ada bagian sendiri di Kompas namanya Pusat Informasi Kompas. Jadi dia masih menyimpan semua koran dari tahun 1965. Mungkin teman-teman kalau main di kantor Kompas di Palmerah itu bisa ke PIK namanya Pusat Informasi Kompas dan mau lihat koran dari
edisi manapun sejak Kompas ada dari 28 Juni 65 sampai sekarang. Jadi misalnya mau cari berita-berita lama dan sebagainya. Nah karena itu udah well documented, jadi agak lebih mudah untuk menyusunnya, dibantu juga oleh tim redaksi untuk mengkurasi, ada kualifikasinya dulu tiap tahun itu kira-kira apa yang happening ya. Ada beberapa tahun yang mungkin notable gitu, misalnya tahun 2004 gitu ada tsunami di Aceh gitu, jadi udah pasti itu dipilih. Kemudian tahun 92 Indonesia pertama kali dapat medali emas di Olimpiade. Ya itu beberapa tahun yang barangkali sangat terkenal. Tahun 65 ada peristiwa G30S, tahun 1966 ada Super Semar. Itu cukup mudah untuk memilih ya, maksudnya oh di tahun ini kejadian yang paling happening ini gitu. Tapi ada banyak tahun juga yang apa boleh dibilang sepanjang tahun ya datar-datar aja gitu. Okay. Jadi itu mungkin itu yang challenge-nya di situ dari tim redaksi dan juga arsip untuk memilihkan berdasarkan ini impact-nya signifikan buat Indonesia, buat keberlangsungan kita bernegara dan sebagainya. Barangkali peristiwanya kecil gitu. Contohnya di tahun 1986 gitu. Jadi peristiwa yang kita pilih adalah keluarnya rencana undang-undang mengenai perpajakan. Nah, ini salah satu NFT yang paling susah dijual gitu karena barangkali relate dengan orang-orangnya susah ya. Tapi sebetulnya itu peristiwa penting banget karena sampai sekarang masih dipakai kan undang-undang pajak. Dan pas kita menyusun juga ada wacana pemerintah naikin PPN dari 10% ke 11%. Jadi kapan ada PPN 10%? Yaitu tahun 1986 itu ada RUU perpajakan. Jadi itu game changing buat iklim usaha Indonesia dan sebagainya. Nah itu contohnya Mbak, jadi yang challenge-nya ketika milih peristiwa-peristiwa itu nggak semuanya peristiwa terkenal. Obviously NFT yang peristiwanya terkenal, peristiwa Super Semar. Jadi yang edisi 1966 itu di halaman koran ada kopi Super Semarnya, surat perintah 11 Maretnya. Jadi kalau mau lihat sama nggak kayak yang dulu dipelajari di buku pelajaran, di halaman korannya ada Super Semarnya. Itu langsung kebeli. Kemudian tahun 65 tentang G30S langsung terbeli. Beberapa peristiwa yang terkenal terbeli, tapi banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya penting ya eventually terbeli juga, cuman ya memang butuh iterasi dan butuh ada butuh ada penjelasannya juga bahwa ini dipilih karena ini itu gitu. Berarti butuh ada captionnya juga lah ya gitu, bahwa benang merah dari si 57 peristiwa ini kan juga menyambut dari peristiwa tadi ya Mas ya gitu, tapi ternyata proses kurasinya juga selain dari peristiwa-peristiwa yang memang mengejutkan di tahun tersebut gitu ya, sebenarnya ada peristiwa-peristiwa lain juga yang bisa diangkat gitu ya. Betul. Supaya mengingatkan kembali gitu. Betul. Nah tapi ini ada proses copy nggak sih Mas, misalnya satu arsip tersebut ada kopiannya berapa atau cuman satu aja? Yang kita rilis per tahun atau per arsip itu satu aja Mbak. Jadi hanya satu berarti ya? Jadi yang beruntung yang punya itu jadi apa? Kalau kita menyebutnya memory keeper lah ya. Jadi memory keeper, ada peristiwa Super Semar, NFT-nya dipunyai oleh orang tertentu gitu. Ya nanti dia jadi memory keeper baru mengenai peristiwa tersebut gitu. Nanti suatu saat dari generasi selanjutnya mau tahu mengenai Super Semar dan sebagainya bisa merujuk ke pemilik NFT-nya itu. Makanya kita juga engage dengan pemilik NFT-nya untuk kita tanyakan kesan-kesannya apa sih mengenai peristiwa-peristiwa yang terekam di situ. Ada beberapa kan yang mungkin nggak ada hubungan langsung dengan peristiwanya ya, mungkin belum lahir atau belum apa, tapi dia kadang-kadang punya kesan yang buat kita mengejutkan. Jadi contohnya untuk yang 1998 itu NFT pertama yang laku gitu, jadi yang langsung terbeli gitu ternyata 1998. Nah ternyata kolektornya itu memang dia mengkoleksi segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian di kerusuhan tahun 1998. Luar biasa. Ada itu, kemudian ada yang kolektor juga atau atensinya terhadap peristiwa-peristiwa yang boleh dibilang kontroversial dalam tanda kutip. Contohnya
yang mungkin jarang dibahas adalah invasi Indonesia ke Timor Timur dulu tahun 70-an. Nah kan itu hal yang tabu ya, karena kita sebagai orang Indonesia kan merasa kita sebagai jagoannya gitu. Betul. Padahal kalau baca beritanya itu ya ternyata kita villainnya, artinya kita yang menginvasi, kita yang menyerbu. Nah itu ada juga yang berminat terhadap topik-topik terkait dengan Timor Timur, karena kita merilis itu ada 2 kali, yang berhubungan dengan Timor Timur itu ada 2 kali. Yang pertama Operasi Seroja yang mungkin nggak banyak yang tahu, kemudian yang kedua adalah pembantaian atau pelanggaran HAM tahun 91 di Dili. Jadi ada juga yang berminat ke situ gitu, apa istilahnya hidden topics lah yang jarang dibicarakan tapi sebetulnya itu gitu. Jadi ya itu yang menarik buat kami, tautan antara si pemilik itu dengan memorinya itu jadi satu aset yang bisa didiskusikan lagi terhadap peristiwa-peristiwa ini sih. Wow, luar biasa ya. Jadi sebenarnya tuh selain mereka juga menjadi kolektor, tapi memang mereka memang tertarik atau mungkin bisa jadi dia mengarsipkan memang peristiwa-peristiwa di tahun tersebut gitu. Dan bisa terjadi mungkin mereka juga punya kenangan-kenangan di masa lalu pada peristiwa tersebut dan lain sebagainya ya. Wah, luar biasa sekali Kompas. Terima kasih Mas penjelasannya, beri tepuk tangan. Sedikit resume aku ceritakan bahwa Mas Hilman ini dari Kompas ya sudah mencetuskan 57 arsip ya Mas ya, di mana arsip tersebut baru 2 bulan dan sudah sold out. Tapi tentunya 57 arsip tersebut itu sudah dengan proses kurasi dan juga arsip tersebut sebenarnya merupakan berita-berita ya di masa lampau gitu dari tahun berapa tadi Mas? 1965. 1965 sampai dengan 2021 yang diarsipkan lalu juga ada di NFT dan juga itu di sell ya Mas ya, gitulah luar biasa sekali. Mas Hilman, dari 57 ini nanti bakal ada lagi nggak Mas? Maksudnya apakah nanti ada peristiwa baru gitu yang bakalan mau di launching dari Kompas gitu? Iya, tentunya kita nanti masih akan merilis NFT berikutnya ya, tapi pasti akan dibungkus dengan kurasi. Karena proyek kita sendiri kan namanya narasi fakta terkurasi. Jadi ya narasi fakta terkurasi. Disingkat NFT gitu. Jadi itu kepanjangan NFT versi Kompas. Jadi memang harus ada kurasinya. Jadi sebenarnya mungkin dengan Mbak Gea familiar dengan konsep kurasi kalau mau ngadain pameran lah ya. Jadi kita tetap harus ada kuratornya, ada temanya apa dan sebagai pemilihannya. Kedepannya masih banyak yang bisa kita gali ya. Contohnya yang mungkin nanti suatu saat bisa kita cetuskan pameran mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia gitu dari tahun 1965. Waduh, nah, itu kan juga sensitif nggak tuh Mas? Ya mungkin sensitif ya. Cuman ya itu sebetulnya dibutuhkan, tapi ya nanti kita lihat masih banyak yang bisa dieksplor sebenarnya nanti menjelang pemilu mungkin terkait dengan berita-berita tentang pemilu atau kalau yang sekarang hangat dengan skandal di kepolisian gitu, misalnya dari tahun ke tahun apa sih? Nah sebetulnya itu menarik untuk bisa dikeluarkan. Menarik banget. Iya, nah cuman ya nanti by momentum apa dan sebagainya pasti nanti akan ada lagi dan pasti bukan mereplika dari yang sudah pernah dikeluarkan dalam hari ini Indonesia dalam 57 peristiwa, terus nanti kita ngeluarin lagi 57 NFT yang sama gitu pasti enggak. Jadi pasti nanti dibungkus dalam kurasi tema yang berbeda supaya orang-orang juga wawasannya terhadap sebuah peristiwa dan sebagainya kayak gitu juga makin banyak yang apa kalau kita tadi nyebutnya memory keeper-nya lah. Jadi memory keeper kejadian ini nggak cuma diingat sama yang ini dan ini tapi orang-orang yang lain juga banyak yang ingat juga gitu. Wah menarik sekali obrolan ini. Salam kenal semua, nama saya Salsa. Aku pengen nanya satu pertanyaan buat Mas Hilman. Mungkin ada 2 sih, tapi mau nanya satu pertanyaan dulu. Silakan Mbak Salsa. Terkait dengan NFT itu sepengetahuan aku, NFT yang dipegang atau yang dibeli oleh holdernya, intellectual property dan juga haki terhadap dari si image atau apapun intellectual property yang dibeli itu jadi dimiliki oleh si holdernya.
Nah, apakah dari Harian Kompas memberikan suatu benefit yang seperti itu, maka dari itu koran yang memang mereka pegang jadi kepemilikan dari si holdernya, atau itu cuman image-nya atau gimana, Mas Helman? Ya, sebetulnya karena NFT itu lahir dari project-project art lah ya. Jadi memang identik dengan diturunkan IP atau derivatifnya gitu istilahnya, haknya ke holders gitu. Tapi sebenarnya nggak semua NFT harus begitu gitu. Yang kita pelajari kan NFT basically sebetulnya kontrak ya. Ya memang dijelaskan saja di kontraknya apakah itu ada pengalihan hak atau enggak, apakah itu yang dikasih itu seperti apa, itu memang sebaiknya harus jelas. Kalau di kita sudah jelas juga, baik itu di smart kontraknya maupun di halaman koleksinya itu ada kayak agreementnya lah, bahwa Kompas ini tidak melepas hak apapun nih, termasuk foto dan sebagainya untuk dikomersialkan dan sebagainya kayak gitu. Jadi bukan ada turunan, haknya tetap di-retain oleh kreatornya, dan itu sebetulnya umum juga. Maksudnya teman-teman mungkin kalau mau bikin NFT dan mau retain haknya itu sebetulnya sesuatu yang sah-sah saja, tidak harus dilakukan kita melepas hak. Nah itu ya asal dicantumkan dan di notif gitu. Dan ya kami juga mempelajari dari banyak presiden tadi ya, dari proyek-proyek lain, oh ternyata bisa kok seperti ini. Jadi ya kita nggak melepas hak dan sebagainya, karena ya dari Kompas sendiri untuk halaman koran ini kreatornya sendiri cukup banyak ya, nggak cuma satu gitu. Ada layouternya, ada fotografernya, ada wartawan yang nulisnya dan sebagainya. Nah itu juga kalau misalnya itu diturunkan derivatifnya, sepertinya urusan legalnya agak complicated gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih. Kira-kira gimana Mbak Sasa? Mau tanya lagi? Oke, silakan. Jawab banget Mas Helman. Sama juga aku ada satu pertanyaan lagi terkait dengan holdernya dari si NFT yang memang sudah dibeli gitu ya. Komunitasnya tuh notabene tertarik untuk diskusi apa nih? Soalnya biasanya kan kalau NFT yang gambar-gambar lucu, aktivitasnya main game atau aktivitasnya gambar atau anything related to creativity gitu. Tapi kalau NFT harian Kompas ID itu fokusnya lebih kepada memori-memori dari ke tahun ke tahun. Apakah jadi diskusinya lebih politikal? Apakah mereka juga jurnalis? Apakah mereka ketertarikan mereka terhadap konsep pembelian terhadap kejadian-kejadian ini itu menghasilkan diskusi yang seperti apa tuh Mas di komunitasnya kalau boleh tahu? Silakan Mas. Ya ini menarik pertanyaannya karena sesuatu yang tadi ya audiens kita itu misterius dan jadi challenge. Sebenarnya siapa sih yang mau beli NFT berbentuk arsip koran gitu? Kan pasti pasarnya akan berbeda dengan mereka yang bikin NFT berbentuk PFP atau bentuk art atau apa gitu. Nah ketika proses itu sudah bergulir gitu ya, dari kami membagi kira-kira jadi 4 macam kolektor ya yang ada holders kita gitu. Yang pertama penggemarnya Kompas. Jadi penggemar Kompas ini ya memang raving fansnya Kompas lah. Apapun yang dirilis oleh Kompas, merchandise, NFT dan sebagainya, quote-unquote dimakan gitu ya. Terus yang kedua karena misi kita tadi berhubungan dengan jurnalistik, itu adalah fans jurnalisme. Jadi tadi sempat di-mention apakah ada jurnalis juga di situ. Ada banyak, ada fotografer, ada jurnalis dari media lain, ada penggemar jurnalis secara umum, ada pemilik media juga ada gitu. Itu yang kedua fans jurnalisme. Kemudian yang ketiga adalah kolektor. Nah kolektor ini tadi yang seperti saya sampaikan, ada yang karena peristiwanya, ada yang mungkin karena melihat NFT Kompas ini berbeda atau apa, itu kolektor. Terus yang keempat kita bilang ya common komunitas lah, yang mungkin ada juga di banyak-banyak project NFT dan sebagainya. Nah ini mengelolanya memang cukup unik ya, jadi terus terang juga tambahan challenge buat kami. Karena ketika kami mengintip katakanlah Discord dari project-project NFT yang lain, itu kayaknya diskusinya fun-fun aja gitu. Maksudnya mengomentari art, jokes, kemudian, nah ternyata yang bergabung di Kompas ini kan tadi ada 4 itu. 4 lain itu ya. Dan boleh dibilang nggak banyak anak mudanya, nomor 1. Terus yang kedua serius-serius.
Dan yang ketiga ya rata-rata boleh dibilang kalau boleh meminjam istilah OG di dunia NFT lah. Jadi udah umur koleksinya udah setahun lebih dan sebagainya. Maka ketika kita kelola gitu komunitasnya itu ya challenge juga buat kami yang masih baru di NFT ya. Pertanyaan-pertanyaan cukup berat juga gitu. Ada yang ngomongin politik nih, kayak sekarang saya nggak tahu di Discord project NFT lain ada nggak yang malah ngomongin mengenai kasus Irjen Sambo gitu misalnya. Di Discord NFT-nya Kompas tuh malah hangat itu. Kenapa? Karena banyak wartawan, jadi mereka kayak sharing story juga. Iya saya kemarin dapat laporan dari otopsi. Ini. Jadi berat ya. Jadi kemudian kemarin pas pas kripto juga naik turun. Ya. Itu juga diskusinya berat banget mengenai proof of stake, mengenai fluktuasi harga kripto gitu. Sampai kan kita hire beberapa admin lah ya di Discordnya itu. Mereka juga dalam tanda kutip menyerah, aduh mas ini susah nih di handle-nya mau ngikutin gimana dan sebagainya, jadi nggak enak. Tapi ya itulah dinamika dan mungkin yang membedakan projectnya Kompas dibanding dengan project NFT yang lain gitu. Karena ya di situ banyak pemain atau project owner dari NFT lain dan sebagainya yang mungkin stake-nya itu untuk diskusi di situ. Mereka pengen diskusi dengan Kompas, bukan diskusi mengenai NFT atau apa dan sebagainya. Tapi itu menarik sih dan ini juga membuka wawasan buat kita. Wow, luar biasa sekali, bertepuk tangan untuk Mas Hilman dan juga Kompas Media serta Kognisi. Mas ini benar-benar ini ya, ajaib ya gitu ya. Maksudnya benar-benar ini dari community Kompas sendiri, jurnalis gitu. Silakan Mas mengajukan pertanyaan. Halo Mas, nama saya Krisna. Saya mau nanya, kan yang dirilis Kompas ini kan artikel dari tahun 1965 ya. Kan di tahun itu kan G30 SPKI itu kan jadi sampai sekarang bahkan jadi hal yang sensitif ya. Ada sempat ketakutan nggak sih Mas dari tim NFT-nya kayak ini kira-kira kalau dirilis aman nggak ya? Kayak entah diciduk karena ngebahas isu sensitif atau gimana? Itu aja sih Mas. Ya. Thank you, menarik pertanyaannya. Untuk political correctness sekarang kita nyebutnya G30S doang ya, nggak pakai embel-embel partai. Oh oke. Banyak yang harus dirubah. Tapi menarik kayak gitu, kayak tadi contohnya mungkin peristiwa yang lain kayak operasi Seroja ya. Holder kita sempat ngomong, Mas ini nanti kalau misalnya kita dilarang, terus tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk memberangus berita-berita tentang itu tuh gimana gitu. Nah tadi misi awalnya kan justru teknologi blockchain itu adalah untuk mencegah hal kayak gitu dilakukan ya, dibredel, kalau buku dibakar, makanya sekarang ada buku berbentuk NFT disebutnya buku yang nggak bisa dibakar, nggak bisa dimusnahkan. Kenapa? Ya supaya naskah-naskah itu apa istilahnya abadi lah dalam blockchain, nggak bisa diubah, nggak bisa dimodifikasi. Nah itu justru misi dari kami untuk menyelamatkan begitu ya, karena kalau mengutip ujaran kan berita itu draft pertama dari tulisan sejarah gitu. Jadi ya itu bahwa kejadiannya dulu seperti itu dan sebagainya, justru itu yang harus diabadikan gitu. Makanya kita menyebutnya juga narasi fakta. Jadi memang fakta yang dinarasikan, bukan fiksi ataupun spekulasi atau apa gitu. Jadi itu yang justru malah jadi salah satu motor dari Kompas. Bagaimana kita menyelamatkan berita-berita yang boleh dibilang sensitif atau berpotensi nanti dihilangkan, diberangus dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi menariknya di situ sih, banyak hal yang kita pelajari juga membaca laporan pada saat itu. Sebagai contoh di tahun 65 itu kalau tadi Mas nyebut G30 SPKI gitu ya. Jadi peristiwa yang kita angkat itu bukan. Jadi kalau saya membayangkan saja ya, pas tahun 65 itu ketika terjadi peristiwa itu kan ya rata-rata orang nggak tahu kan. Maksudnya yang tahu cuma segelintir dan sebagainya, terus tiba-tiba ada berita bahwa 7 jenderal dibunuh gitu. Iya. Nah makanya yang kita angkat adalah peristiwa pemakaman 7 jenderal. Kenapa yang menarik? Okay. Karena di situ tuh masih
Bung Karno masih menyampaikan ucapan belasungkawa. Inspektur upacaranya adalah Dr. Subandrio yang nantinya justru ditahan karena terlibat dengan partai tersebut dan sebagainya. Jadi dari membaca berita itu ya Kompas tidak mengubah atau tidak mengarahkan satu unsur untuk membangkitkan kembali ya nggak gitu. mengarahkan satu narasi gitu. Tapi ya kejadiannya begitu. Bahkan pada saat itu pun orang-orang nggak tahu kalau itu mungkin kalau boleh menyebut PKI yang melakukan atau apa. Ketika peristiwa pemakaman itu ya kayak kita ada insiden Brigadir C dibunuh gitu. Tapi peristiwanya kan nanti baru terungkap setelah mungkin berbulan-bulan gitu. Atau bahkan bertahun-tahun setelah itu gitu. Nah itu menariknya justru di situ yang kemudian itu bisa jadi bahan diskusi. Jadi sebenarnya mengemas kata-kata untuk highlight tersebut ya Mas ya. Jadi supaya juga unsur sensitivitasnya tuh gak langsung tiba-tiba bangkit gitu ya. Jadi bisa dikemas dulu dengan satu statement tertentu gitu kali ya Mas ya. Bisa dibilang ya. Ya, karena berbentuk berita kan judgement atau penilaiannya kan akan balik ke masing-masing ya. Maksudnya kita nggak mengarahkan satu kronologi sampai akhir, tapi dia ternyata ini begini. Oh ada peristiwa ini, ada peristiwa ini gitu kan. Jadi mengingatkan kembali si peristiwa tersebut gitu. Mas, ini menarik ya. Apakah Kompas menjadi media massa pertama yang mencetuskan arsip seperti ini gitu? Saya rasa saya nggak bisa menjawab secara spesifik apakah kita yang pertama atau enggak ya. Tapi kalau di Indonesia barangkali kalau secara inisiatif ini sebagai inisiatif perusahaan media barangkali itu kita yang pertama barangkali. Tapi kalau media lain punya project NFT atau merilis NFT-nya itu saya kurang tahu siapa yang pertama juga karena ya belum ada yang mengklaim dan sebagainya sih. Tapi dari kita sih nggak mengambil itu juga sih Mbak. Jadi either pertama atau enggak. Bahkan kita juga tadi kita terus terang juga bahwa kita ini inspirasinya dari project lain, dari media lain, kebetulan di luar negeri gitu, yang memang sudah melakukan ini gitu. Jadi dari kami kalau makin banyak media yang ikut tapi dengan misi mereka yang kalau menurut kita bagus juga ya. Jadi jangan ya mengambil apa yang bukan porsinya gitu. Misalnya media tapi tiba-tiba merilisnya project art gitu kan itu udah menyimpang ya gitu. Beda. Tapi ya kembali ke media masing-masing. Cuman menurut saya tadi secara teknologi dan blockchain maupun NFT ini menurut saya punya beneficial buat pers dan jurnalisme sih. Nantinya akan ada pameran offline-nya enggak? Rencananya begitu. Jadi nanti offline dan juga nanti akan ada NFT-nya tentunya ya. Gitu ada arsipnya, ada NFT-nya. Jadi mungkin keduluan ada pameran arsip di bawah gitu. Mungkin dari Mas. Tapi kalau ini kan udah didigitalisasikan, kalau di bawah kan belum. Tapi bagi kami salah satu gagasannya memang sebagai media ini kayaknya belum banyak yang bikin pameran konten gitu. Ya kan rata-rata pameran lukisan, pameran karya seni dan sebagainya. Tapi pameran konten ini penting juga sebenarnya untuk disampaikan. Tadi seperti saya bilang kalau nanti kita mengkurasikan peristiwa-peristiwa korupsi gitu dari tahun ke tahun itu juga bisa jadi pameran konten. Artinya ketika orang melihat utuh pamerannya itu dia akan ada wawasan baru, oh ternyata korupsi pernah begini gitu. Itu salah satu gagasannya dan kita pengennya memang ada pameran offline-nya sih memang setiap kali perilisan NFT. Wah luar biasa saya. Berarti kita tunggu kapan itu pameran offline-nya. Itu karena mungkin juga itu menjadi satu engagement ya Mas ya. Maksudnya biar juga orang-orang tahu bahwa ternyata Kompas mempunyai NFT ya. Yang pertama juga berbentuk arsip 57 artis tersebut, tapi akan dikemas juga secara offline ya gitu. Mungkin jadi supaya orang-orang juga ya itu lebih tereducate juga sih gitu ya terhadap si NFT Kompas ini. Mungkin kan berpikirnya, oh Kompas jangan ngeluarin karya seni atau apa gitu kan. Ini pasti spesifikasinya lebih different gitu ya. Di kedepannya nih Mas, selain nanti pameran offline ya Mas ya.
ada nggak sih teaser peristiwa unik yang bakalan di-launchingkan nanti setelah peristiwa 57 ini? Banyak sebenarnya yang bisa kita spill gitu kalau minjem istilah kekinian gitu ya. Jadi kekayaan jurnalismenya Kompas ini kan bentuknya banyak ya. Arsip ini salah satu, yang lain ada arsip berbentuk foto, ada infografik, ada data dan sebagainya. Nah, kedepannya kita akan coba explore mungkin bentukan lain selain arsip halaman koran, tapi mungkin berbentuk foto atau berbentuk infografik dan sebagainya. Nah, itu yang coba kami explore sih Mbak. Ya, nanti secara tema dan sebagainya akan menyesuaikan dengan apa yang sedang dibicarakan pada saat itu atau mungkin apa yang menarik sebagai dasar kurasinya dan sebagainya. Tapi kira-kira di sepanjang tahun 2022 ini masih ada beberapa proyek lagi dari Kompas, melanjutkan dari proyek yang pertama ini maupun proyek-proyek sampingannya nanti masih akan ada sih. Oke, NFT-nya sendiri yang Kompas ini menaruhnya di mana tuh Mas? Boleh nggak kira-kira disebutin? Boleh, teman-teman bisa lihat mungkin kalau mau browsing bisa NFT-nya apa, peristiwanya apa. Jadi kita mungkin bedanya dengan lain, kita sudah reveal juga istilahnya peristiwa NFT-nya ini dalam bentuk pameran online gitu. Bisa dilihat di situs nft.kompas.id. NFT kita sendiri pun ada di marketplace yang umum, ada di OpenSea. Kalau mencari di OpenSea mungkin bisa lihat dengan menggunakan keyword narasi fakta terkurasi atau cari aja NFT Kompas, itu nanti ada di situ. Jadi ya ada macam-macam caranya untuk menikmati arsipnya gitu ya. Selain sebagai holdersnya, teman-teman juga bisa melihat sendiri peristiwa apa aja sih di 57 ini yang ditampilkan oleh Kompas. Itu bisa dari OpenSea-nya sendiri, bisa dari website sendiri, ada tautan ke artikel halaman korannya Kompas, itu. Ya. Jadi kalau mau baca, itu masih kita preserve juga penulisannya. Jadi ada yang pakai ejaan lama, ada yang baru. Jadi kalau mau meneliti apa ya, yang mungkin tertarik dengan dunia tulis menulis, kira-kira perkembangan bahasa Indonesia gitu dari tahun 65 sampai sekarang tuh berubah nggak sih gitu. Nah itu uniknya kalau melihat dari tahun 65, jadi kita browsing gitu, 65, 66, 67 dan seterusnya, itu gradasi bahasanya juga kerasa gitu. Bahkan yang mungkin mengemari ilmu jurnalistik, teknik penulisan jurnalistik pun ada evolusinya gitu. Sebagai contoh di tahun 78 ya, kita mengangkat mengenai musibah pesawat Fokker 28 di Sumatera Utara gitu. Nah itu tulisan di Kompas itu mungkin buat ukuran standar penulisan sekarang itu mungkin udah dilarang gitu. Kenapa? Karena laporan kecelakaannya itu kan zaman dulu belum ada televisi, belum masif ya. Jadi benar-benar laporan pandangan mata yang apa boleh dibilang secara tulisan cukup gore juga ya. Jadi mereka menggambarkan dalam setelah kita berjalan 5 meter ditemukan mayat bayi tanpa kepala. Ternyata kepalanya ada beberapa meter setelahnya. Jadi dijelaskan secara gamblang peristiwa-peristiwa yang ya kalau zaman sekarang mungkin secara political correctness ini jangan disebut lah atau ditutup dan sebagainya. Nah tapi itulah jadi apa perkembangan jurnalisme sendiri. Setelah ada televisi dan sebagainya, mungkin tulisan di koran bisa lebih fokus ke depth atau apa, itu bisa diamati dari situ. Jadi menariknya sih salah satunya itu sih yang kita pengen highlight dengan nanti ada pameran atau kita encourage orang untuk baca dari awal sampai akhir. Gitu. Dan ini sebenarnya bisa menjadi satu kutipan ya. Mungkin kalau misalnya ada penelitian di tanggal-tanggal tersebut segala macam itu bisa merujuk pada referensi tersebut gitu ya Mas ya. Salah satunya bisa ya. Karena tapi sebenarnya di NFT tersebut bisa diakses dan juga bisa dibaca ya Mas ya, walaupun itu sudah ada kolektornya ya. Sehingga Mas ya bisa menjadi satu kutipan untuk penelitian ya. Orang misalnya untuk meneliti masih bisa kan berarti ya Mas ya dibaca ya. Bisa ya. Nah itu justru salah satu apa ya diskusi juga kita dengan kolektor atau holders kita ya. Karena mereka bertanya, loh ini ketika saya, katakanlah lukisan gitu, ketika saya beli ini kan udah jadi hak saya dong gitu. Kenapa ini masih bisa diakses oleh orang gitu. Nah kita harus menjelaskan juga ke para kolektor atau holders kita
justru kita menghindari adanya eksklusivitas informasi gitu. Oke. Artinya kalau kayak gitu skemanya, nanti ketika Kompas merilis tadi mengenai operasi Seroja, bisa aja itu dibeli oleh orang-orang yang nggak pengen peristiwa itu diketahui oleh publik gitu. Kalau konsepnya begitu. Jadi saya beli aja NFT-nya atau artikel-artikelnya sehingga informasi itu nggak keluar. Jadi misi kita jelaskan juga ke holder atau kolektor, justru kita pengen ini inklusif. Memang ini ada yang punya sama kayak lukisan, ketika sudah punya nanti lukisannya tetap ditaruh di tempat publik gitu supaya orang bisa melihat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi masih tetap bisa dilihat meskipun itu sudah ada pemiliknya. Jadi arsip tersebut masih tetap dinikmati untuk publik, akademisi dan siapapun itu ya yang membutuhkan dan juga untuk dibaca. Baik. Halo Mas Salman. Aku mau nanya sebenarnya tadi kan ini kan dalam bentuk history dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk tulisan. Sedangkan kita tahu sebenarnya history itu bisa melalui foto juga. Tadi mungkin operasi Seroja ada fotonya atau mungkin kecelakaan itu ada fotonya. Nah kira-kira itu sendiri hasil jurnalis hasil seperti itu apakah akan dirilis juga oleh Kompas? Karena aku melihat kan kita di Kompas tuh banyak reporternya, banyak orang yang fotonya juga. Nah kira-kira itu akan dirilis juga nggak ya? Terima kasih Mas Fajri. Terima kasih Mas. Nextnya memang rencana begitu ya, karena tadi seperti saya sampaikan juga arsipnya Kompas kan ada foto juga yang sangat banyak. Jadi satu peristiwa itu fotonya ada banyak dan bahkan itu boleh dibilang kalau tadi koran satu tahun ada 360 gitu ya, itu terhitung. Dan dari satu koran itu di satu edisi mungkin ada 10 sampai 20 foto. Jadi proses kurasinya memang pasti bakal lebih challenging ya. Tapi itu salah satu yang kita explore juga Mas, yang sangat menarik. Banyak harta Kompas yang dalam bentuk foto. Contohnya bagaimana dulu fotografernya Kompas yang membongkar Gayus Tambunan di Bali ketika nonton tenis gitu ya, kan itu dari fotografernya Kompas. Atau fotografer yang ada ketika Susi Susanti dapat medali gitu, jadi dia merekam emosi dan sebagainya. Nah itu tentu nanti akan kita coba juga atau kita rilis juga. Tapi tentu dengan kurasi yang prosesnya mungkin lebih panjang dibanding koran ya, karena pasti jumlahnya lebih banyak dan juga ada aspek-aspek yang lain. Mungkin kalau yang familiar dengan fotografi ya sama kalau kayak kita ngadain pameran fotografi ada aspek estetiknya, ada aspek yang lain dan sebagainya yang harus jadi pertimbangan. Jadi ada, cuman prosesnya mungkin butuh lebih lama. Oke. Mungkin satu lagi sih Mas, kira-kira foto apa yang boleh di-spill nggak sih, foto apa yang sekiranya bakal keluar dari seluruh foto-foto yang ada di arsip ini? Ya, kalau apa yang akan dikeluarkan pasti nanti bergantung sama temanya ya. Jadi misalnya kita ngambil tema mengenai olahraga, ya sudah pasti. Kondisinya satu itu dihasilkan betul-betul oleh wartawan Kompas. Jadi bukan foto yang kita ambil dari wire atau apa. Karena konsep kita adalah ini apa ya istilahnya, tangkapan dari wartawan Kompas secara asli gitu. Jadi berita-berita yang kita pilih tadi juga berita yang asli dibikin oleh wartawan Kompas. Bukan berita yang kita kutip dari wire atau dari Antara atau apa. Nah foto pun syarat utamanya adalah itu dihasilkan oleh fotografer Kompas. Kemudian yang kedua pasti sesuai dengan signifikansi momentumnya nanti. Kalau kita merilis temanya olahraga, ya foto yang terkait dengan olahraga. Kalau nanti temanya korupsi, barangkali terkait dengan pengungkapan kasus korupsi dan sebagainya. Terus yang ketiga syaratnya pasti secara estetis juga yang bagus ya. Estetis dan signifikan gitu. Penting, bagus, secara karya fotografi juga itu ada value apresiasinya. Nah, tapi temanya sendiri memang belum kita tentukan sih, Mas. Jadi nanti masih menunggu kira-kira sesuai dengan momentumnya apa yang kita rilis. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Hilman atas informasinya dan ini sangat menarik dan edukatif gitu, dan menurut saya dan juga mungkin dari teman-teman di sini news ya baru karena memang sebelum minggu lalu kita juga membahas NFT tentang musik gitu dan ternyata bisa dibeli pakai rupiah kebetulan yang di
session kemarin, yang sekarang juga saya benar-benar baru tahu bahwa dari arsip tersebut Kompas luar biasa sekali bisa meng-NFT-kan gitu kan, dan juga itu dinikmati oleh semua publik, baik dari akademisi, mereka bisa mengakses untuk mengkutipnya, lalu memang dari kuratornya sendiri, lalu bisa membangkitkan lagi dan mengingat kembali pada peristiwa-peristiwa penting di masa lampau. Nah, seru banget obrolan kita kali ini. Pastinya semoga kalian semua mengerti nih mengenai NFT dan juga dapat insight baru. Mas, key message deh Mas buat Mas tentang Kompas jurnalis atau tentang NFT sendiri gitu, tentang edukasi NFT sendiri, menurut, silakan Mas memberikan key message terakhir. Ya, kami dari Kompas sangat cukup menaruh banyak harapan terhadap teknologi blockchain, NFT, Web3 gitu ya. Kenapa? Karena itu enable atau menggairahkan lagi iklim kreasi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuka celah untuk orang lebih mengapresiasi terhadap satu kreasi. Jadi mungkin kalau kita semua bergerak di dunia creating sesuatu, apakah itu sebagai seniman, musisi, jurnalis, ataupun penulis dan sebagainya, menurut saya teknologi ini cukup menyenangkan dan menggembirakan karena jadi setitik cahaya lah di ujung tunnel gitu ya. Yang sekian lama kita mungkin mendengarkan di era digital ini kreator-kreator kenapa malah jadi objek aja gitu ya. Maksudnya mereka nggak dapat benefit dari situ. Musisi-musisi mungkin membandingkan dengan era sebelum digital dan sekarang pendapatan turun jauh dan sebagainya. Seniman-seniman channel outletnya juga berkurang. Nah, teknologi ini kalau bagi kami ini semacam harapan baru buat semua para kreator, termasuk jurnalis dan juga media itu sendiri, karena sebagai kreator untuk nanti ya kita menggairahkan lagi iklim kreasi, kemudian kreator yang berkualitas akan makin tersorot dan mendapatkan apresiasi yang layak dan sebagainya. Buat kami sih itu highlight dari kita mencoba di project NFT ini, di above everything gitu ya, maksudnya dari skala bisnis dan sebagainya kayak gitu, ya kami menaruh harapan di situ.